Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 11 MIPA, pada matematika peminatan kita membahas kompetensi dasar 3.2. Kompetensi dasar 3.2 yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk kompetensi dasar 3.2, Ibu membagi materinya menjadi 5 bagian. Nanti akan ada 5 video pembelajaran. Nah, untuk video yang pertama, berarti kita membahas jumlah dan selisih dua sudut. Materinya berarti trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, cos X ditambah Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Jadi kalau cos ini tambah, maka rumusnya kurang. Yang kedua, cos X dikurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Kalau dia kurang berarti tambah. Yang ketiga, sin X ditambah Y sama dengan sin X kali sin Y ditambah cos X kali sin Y. Yang keempat, sin X kurang Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X kali sin Y. Jadi kalau untuk sin tetap. Kalau tambah tetap tambah. Kalau kurang tetap kurang. Yang kelima, tan X ditambah Y sama dengan tan X ditambah tan Y per 1 kurang tan X dikali tan Y. Yang keenam, tan X kurang Y sama dengan tan X dikurang tan Y per 1 tambah tan X kali tan Y. Nah, rumusnya ada 6. Jadi, Ananda harus berusaha untuk menghafalkannya. Kalau Ibu menghafalkannya, untuk cos adalah cos sin sin. Jadi Ibu menghafalnya seperti itu. Cos sin sin. Kalau dia tambah berarti penghubungnya kurang. Kalau dia kurang, penghubungnya tambah. Nah, kalau untuk sin, Ibu menghafalkannya sin cos sin. Nanti XY-nya mengikut saja. Jadi kalau sin cos sin. Nah, nanti tambah tetap tambah, kurang tetap kurang. Nah, untuk tan X tambah Y, Ibu menghafalkannya. Tan X tambah tan Y ini, Ibu membayangkannya dia didistribusikan ke dalam. Jadi itu langkah kita menghafal itu diserahkan kepada kita sendiri. Bagaimana cara supaya kita bisa menghafal rumus. Kalau Ibu seperti itu menghafal rumusnya. Nanti ini Ibu ingatkan saja dengan mata Ibu, dengan sering melihat, nanti dia hafal. Di atas tambah, di bawah kali, penghubungnya kurang.
Nah, jadi cara menghafal rumus itu terserah kita. Atau kita bisa juga menghafalkannya dengan cara untuk cos adalah CCSS. Jadi CCSS. Ya. Kalau untuk sin SCCS. Nah, itu pandai-pandai kita lah cara menghafalkan rumus. Dan memang kita harus berusaha. Nah, sekarang kita lihat contoh. Yang pertama, jabarkanlah bentuk cos 2A tambah B. Ya. Nah, mari kita bahas contoh ini di lembaran kerja kita. Mari kita bahas contohnya. Nomor 1, jabarkanlah bentuk cos 2A tambah B. Nah, kita ambil rumus kita. Cos X tambah Y. Nah, kalau ibu menghafalkannya cos sin. Kalau untuk rumus cos adalah cos sin. Kalau dia tambah maka penghubungnya kurang. Nah, cos, ibu jarakkan menulisnya. Cos dikurang sin, jarakkan sin. Nah, jadi ibu menghafalnya seperti itu. Cos sin. Maka kita isikan. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, kita ambil soal cos 2A ditambah B sama dengan, berarti X-nya 2A, Y-nya B. Maka cos 2A cos B kurang sin X-nya 2A sin Y-nya B. Nah, berarti sudah selesai kita menjabarkannya. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Kita bahas contoh yang kedua. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah. Yang A, sin 15 derajat. Kita jawab, A, sin 15 derajat sama dengan. Nah, cara menjawabnya, 15 derajat ini kita arahkan ke penjumlahan dua sudut istimewa atau pengurangan dua sudut istimewa pada kuadran 1. Nah, berarti sin. Nah, 15 derajat. Berarti bisa kita tulis 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, inilah salah satu kegunaan dari rumus jumlah dua sudut atau selisih dua sudut. Nah, ini gunanya, salah satu dari kegunaannya. Nah, sekarang sin. Sin, kalau ibu menghafalkannya adalah sama dengan sin, ya. Ibu jarakkan menulisnya cos, karena untuk sin adalah sin cos. Sin cos, ini kurang, kita tulis kurang, sin cos,
cos, Ibu jarakkan sin. Nah, apa isinya? Isinya adalah sudut ini. Ya. Nah, berarti isinya 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Nah, berarti kita hitung. Anak-anak Ibu harus hafal ya nilai sinus atau kosinus pada sudut istimewa. Nah, sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2 kali cos 30 derajat adalah setengah akar 3 kurang nilai cos 45 derajat sama dengan nilai sin 45 derajat. Itu kurang setengah akar 2 kali sin 30 adalah setengah. Nah, untuk mengalikannya setengah kali setengah. Berarti 1/4. Karena 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar dari akar 2 kali akar 3. Akar 6. Kurang setengah kali setengah. 1/4. Akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Kita keluarkan. Berarti di dalam tinggal akar 6 kurang akar 2. Akar 6 tidak bisa dikurangi dengan akar 2. Berarti kita berhenti sampai di sini. Kita bahas yang B. Cos 43 derajat. Cos 13 derajat ditambah sin 43 derajat, sin 13 derajat sama dengan, nah, di sini ada perkalian cos kali cos. Berarti cos sin. Kalau Ibu menghafalnya, kalau cos berarti ini adalah miliknya rumus cos. Nah, maka sudut yang pertama kita tuliskan 43 derajat. Nah, khusus untuk cos, kalau di sini tambah, maka rumusnya kurang. Sudut yang kedua adalah 13 derajat. Sama dengan cos 43 derajat kurang 13 derajat adalah 30 derajat. Maka nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya. Maka jawabannya yang A, sin 15 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 kurang akar 2. Ini tidak boleh dikurangkan karena ini tidak sejenis. Sedangkan untuk B, cos 43 derajat, cos 13 derajat ditambah sin 43 derajat, sin 13 derajat adalah setengah akar 3. Kita bahas soal nomor 3. Jika tan 5 derajat sama dengan P, nyatakan tan 50 derajat dalam P. Jawab, tan 50 derajat sama dengan. Nah, tan 50 derajat kita ubah menulisnya menggunakan angka 5. Karena ini diberikan. Nah,
Maka kita arahkanlah 50 derajat ini 5 tambah berapa atau 5 kurang berapa yang 50. Nah, maka yang kita pilih adalah yang angkanya adalah sudut istimewa. Maka tan 50 derajat bisa kita rubah menulisnya tan 5 tentu ditambah berapa? 45 derajat. Sama dengan. Nah, rumus tan ditambah adalah tan tambah. Ya, cara kita menghafalnya, rumus tan yang ditambahkan adalah tan 5 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 kurang, kalau di atas tambah, di bawahnya kurang, tan 5 derajat dikali tan 45 derajat. Sama dengan tan 5 derajat diberikan. Ini dia. P ditambah tan 45 derajat adalah 1. 1 dikurang tan 5 derajat adalah P kali tan 45 derajat adalah 1. Berarti sama dengan P tambah 1 per 1 dikurang P kali 1 P. Maka sama dengan, supaya penulisan kita rapi, berarti P-nya kurang, berarti kita balikkan yang pembilang ya. 1 ditambah P per 1 kurang P. 3 buah contoh soal sudah kita bahas. Silakan Ananda kerjakan latihan dan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.